Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat klaper tart buko pandan dengan dua versi, yaitu tanpa oven dan dengan oven. Dessert ini unik karena gabungan dari dua dessert favorit. Cara bikinnya gampang banget dan yang penting rasanya juga enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita buat fla atau custardnya terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan 3 kuning telur, tambahkan 150 gram kental manis atau setara dengan 16 sendok makan. Kental manisnya ini bisa teman-teman kurangi atau tambahkan sesuai dengan selera masing-masing. Masukkan 40 gram atau 5 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 10 gram atau 1 sendok makan tepung terigu, setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa diganti dengan 1 sendok teh pasta vanila. Masukkan 125 ml susu cair full cream. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk-aduk merata. Kalau sudah rata dan menurut teman-teman ini udah pas warnanya, kita sisihkan sebentar. Ambil 450 ml air kelapa, tuangkan ke dalam panci. Panci yang aku pakai ini dari Stain Cookware. Nyalakan kompor di api sedang. Panaskan air kelapa, tapi tidak perlu sampai mendidih, cukup hingga panas dan hampir mendidih atau simmer, yaitu muncul buih-buih kecil yang terlihat di dasar panci dan juga di pinggiran pancinya. Seperti ini ya teman-teman, ini udah cukup. Selanjutnya kita tuangkan campuran kuning telur dan masukkan ke dalam panci. Gunanya tadi kita panaskan air kelapa tapi tidak sampai mendidih itu supaya saat kuning telurnya dimasukkan, kuning telurnya nggak masak duluan. Kita aduk-aduk aja terus sampai kental dan meletup-letup. Ini harus terus diaduk ya supaya nggak terbentuk gumpalan di dasar pancinya. Semakin lama dia bakalan semakin kental, dan kalau udah semakin kental, mulai diaduk lebih cepat aja. Kita biarkan sampai meletup-letup seperti ini. Setelah meletup-letup seperti ini, masukkan 45 gram margarin atau butter atau setara dengan 3 sendok makan. Aduk kembali sampai meleleh dan terlihat licin. Kira-kira ini udah cukup. Matikan kompor dan angkat. Siapkan wadah yang cukup besar. Tuangkan custard atau flanya. Sekarang kita beri isiannya, yaitu secukupnya daging kelapa muda. Banyaknya bisa menyesuaikan selera atau bisa ikutin aku ya. Detailnya aku tulis di kolom deskripsi. Masukkan sagu mutiara. Sagu mutiaranya ini udah direbus. Cara memasak sagu mutiara hemat gas, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Isian selanjutnya adalah agar-agar atau jelly berwarna hijau. Di sini aku pakai agar-agar. Untuk detailnya teman-teman juga bisa cek di kolom deskripsi. Dipotong kotak-kotak kecil terlebih dahulu agar-agarnya. Kira-kira seperti ini ya hasil akhirnya. Kita campurkan bersama bahan lainnya. Aduk hingga tercampur rata.
Nah, teman-teman, ini udah selesai. Ini versi tanpa oven. Bisa langsung aja kita masukkan ke dalam cup atau wadah. Ini aku masukkan ke wadah atau cup ukuran 300 ml. Sekilas sih tampilannya udah mirip kayak buku pandan ya, teman-teman. Tapi base-nya yang kita pakai ini adalah adonan klaper tart dengan perasa pandan. Atasnya kita ratakan terlebih dahulu. Kalau sudah rata, langsung aja kita beri topping keju cheddar, parut di atas klaper tart buko pandan tanpa ovennya. Kalau versi ori kan pakai kayu manis bubuk, pakai kismis dan kacang kenari atau almond ya teman-teman. Nah, ini kita pakai keju aja biar masuk dengan rasa buko pandan. Untuk versi tanpa ovennya ini udah jadi, bisa langsung disantap karena sebenarnya ini udah matang. Masukkan ke dalam kulkas, biarkan dingin jadi lebih mantap. Nah, untuk versi yang di oven, masukkan adonan klaper tart ke dalam cup aluminium foil atau pinggan tahan panas. Isi tapi jangan sampai penuh ya teman-teman. Kita beri sedikit space untuk tambahan topping meringue. Kira-kira batasnya seperti ini. Atasnya kita ratakan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat meringue, yaitu putih telur yang dikocok dengan gula. Ambil putih telur sebanyak 60 gram atau setara dengan 2 putih telur ukuran kecil. Kocok menggunakan mixer dengan speed rendah. Di sini aku pakai hand mixer Mito MX200. Kocok sampai berbusa. Perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai ada kuning telur yang ikut di dalam putih telurnya ini supaya bisa mengembang dengan baik. Kalau udah berbusa seperti ini, masukkan 30 gram gula halus atau gula pasir yang di blender halus. Masukkan secara bertahap selama 3 kali. Masukkan sepertiga dulu. Kocok selama 1-2 menit. Masukkan lagi sepertiga gula halus. Kocok kembali selama 1-2 menit. Dan masukkan sepertiga yang terakhir. Kocok terus sampai soft peak atau firm peak. Kecepatannya boleh dinaikkan secara bertahap ya teman-teman, atau menyesuaikan dengan mixer masing-masing. Nah teman-teman, ini udah soft peak. Tandanya kalau kita angkat, dia akan terjatuh dan terkulai lemah. Aku juga mau tunjukin firm peak itu seperti apa. Firm peak itu kalau kita angkat itu udah mulai tegak, tapi nggak yang benar-benar tegak. Di ujungnya masih ada yang sedikit terkulai ya. Sebaiknya jangan sampai kelewatan. Lewat dari firm peak itu udah nggak bagus, akan susah untuk dioles. Jadi cukup sampai soft peak atau firm peak aja. Ambil meringue secukupnya, kita timpa di atas klaper tartnya. Oleskan merata. Kalau sudah merata, kita susun di atas loyang. Ini aku pakai loyang oven ya. Beri air panas di loyang dengan tinggi kira-kira 1-1,5 cm. Kemudian kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 170-180 derajat Celcius selama 15 menit pakai api atas bawah. Atau kita tunggu aja sampai permukaan meringuenya agak kecoklatan. Aku pakai oven top dari Mito. Setelah 15 menit, ambil dan kita keluarkan sebentar. Beri topping keju di atas meringue. Beri secukupnya aja. Dan panggang kembali selama 10 menit atau sampai kejunya kecoklatan. Di sini aku ganti apinya ke api atas aja ya. Saat dipanggang, aroma manis dari meringue dan aroma kejunya itu menggoda. Dan kalau udah kecoklatan kejunya seperti ini, kita angkat aja. Angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu.
Versi ovennya sudah jadi teman-teman. Sebenarnya ini langsung disantap aja juga udah enak. Cuma kalau dimasukkan dulu ke dalam kulkas bakalan lebih enak lagi. Gimana? Kalian lebih tertarik bikin yang di oven atau yang tanpa oven nih teman-teman? Dua-duanya enak, rasanya sama-sama enak. Ini beneran enak banget. Untuk versi tanpa oven, begitu dikeluarin dari kulkas, rasanya segar, creamy, gurih dari kelapa dan keju, ditambah isian buko pandan. Sensasi makan klaper tart rasa buko pandan atau makan buko pandan dalam bentuk klaper tart. Versi ovennya ada rasa dari meringue dan keju panggang. Ini juga enak banget. Yang tadi yang tanpa oven itu juga gak kalah enaknya, cuma bedanya ini ada sensasi panggangnya. Selamat mencoba ya. Ini bisa jadi ide jualan karena belum ada yang jual. Makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.